Salam Indonesia Baru, bersama saya Yuda Karingga yang akan mendampingi Anda untuk mengupdate informasi dari sejumlah wilayah di Indonesia. Semua kami sajikan dalam program Ini Baru Indonesia. Kita mulai dari berita pertama, Saudara. Puluhan warga desa Sipayung, Kecamatan Sukajaya, Bogor, alami keracunan. Keracunan diduga akibat dari makanan tahlilan di salah satu rumah warga. Hingga kini warga yang alami keracunan makanan masih dirawat di Puskesmas Sukajaya, Bogor, Jawa Barat. Beginilah kondisi warga yang alami keracunan yang diduga akibat menyantap makanan tahlilan di salah satu rumah warga di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Puluhan warga korban keracunan yang tengah dirawat di Puskesmas Sukajaya terus menjalani pemantauan oleh pihak Puskesmas dan pemerintah Kecamatan Sukajaya. Kepala Puskesmas Sukajaya mengatakan 42 warga tersebut mengalami muntah-muntah setelah menyantap makanan besek dari acara tahlilan di salah satu rumah warga pada Selasa malam dan baru terasa pada Rabu dini hari. Sementara itu, dari 42 warga yang alami keracunan saat ini yang dirawat di Puskesmas Sukajaya tinggal 19 orang. Satu pasien berusia 5 tahun dirujuk ke Rumah Sakit RSUD Lewiliang karena memiliki riwayat kejang. Alhamdulillah pasien yang datang sekaligus karena jaraknya dekat dengan puskesmas hanya 1 km, kurang lebih 30 orang, semua tertangani, semua langsung ditindak. Alhamdulillah hari kedua sekarang pasien dari total 42 sekarang tinggal 19 orang. Sementara itu hingga kini pihak Puskesmas Sukajaya masih menanti hasil lab dari makanan yang diambil. Pihak Muspika Kecamatan Sukajaya pun kini terus memantau perkembangan pasien yang masih di Puskesmas Sukajaya. Zimizip melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Beralih ke berita berikutnya, kericuhan terjadi di kantor Kecamatan Cibung Bulang, Bogor saat belasan wartawan tengah melakukan peliputan demo warga. Tak disangka tiba-tiba sang camat melecehkan profesi wartawan di depan forum dengan menuduh wartawan datang hanya untuk meminta uang. Tidak terima dengan ucapan tersebut, wartawan melakukan pembelaan dan meminta camat meminta maaf. Bukan gak enak. Udah sabar, Pak. Bukan gak enak. Iya, minta maaf atas. Minta maaf, Pak. Keluar. Kericuhan terjadi di kantor Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akibat ucapan yang dilontarkan oleh camat saat sejumlah wartawan datang untuk meliput demo warga. Camat setempat melecehkan profesi wartawan karena dengan semena-mena menuduh kedatangan wartawan hanya untuk meminta uang saat peliputan. Tidak terima dengan hal ini, para jurnalis Bogor meminta agar camat meminta maaf. Iban, salah satu jurnalis stasiun TV swasta lokal Bogor, sempat tidak terima dengan ucapan sang camat. Menurut Agus Komeng, seharusnya camat tidak mengatakan hal yang tidak sepantasnya dikatakan pada wartawan di hadapan forum. Terima dengan pernyataan Camat Cibung Bulang, Yudi Nurjaman, terkait wartawan ada bahasa pemungutan, permintaan uang. Minta uang gimana maksudnya? Ya bahasanya dari camat sendiri bahwa wartawan itu Datang hanya minta uang. Datang hanya untuk meminta uang, gitu. Terus akhirnya kan para jurnalis Bogor Barat ini sangat tersinggung dengan perasaan statement Pak Camat sendiri. Agus Komeng meminta agar Bupati Bogor memberikan sanksi atas tindakan yang tidak pantas diucapkan oleh camat yang telah melecehkan profesi jurnalis ini. Atas kejadian ini pihak camat mengakui bersalah dan langsung meminta maaf pada seluruh wartawan yang ada di lokasi. bisa dijelaskan Pak, minta uang itu maksudnya apa Pak? Kalau mau minta uang, saya lagi tidak punya uang. Yang mau minta uang siapa? Siapa yang minta uang? Kami kerja Pak dari berita, bukan minta uang. Tadi kan minta maaf tadi udah. Saya sudah minta maaf sekali lagi ke teman-teman pers. Itu seperti itu. Terima dulu maafnya. Sebelumnya Rabu siang puluhan warga mendatangi kantor Kecamatan Cibung Bulang, Bogor untuk meminta pertanggungjawaban atas dana desa yang dikelola dengan tidak transparan hingga membuat warga melakukan aksi unjuk rasa pada camat.
Jimmy Zip melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Kita menuju ke informasi berikutnya. Memperingati Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober, Pondok Pesantren Darut Dakwah Wal Irsyad Bulu Lampang, Kabupaten Baru menggelar upacara. Upacara Hari Santri ini bertemakan Santri Sehat Indonesia Kuat. Tema ini tak lepas dari kondisi negeri ini yang belum lepas dari bahaya pandemi COVID-19. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015, tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Darut Dakwah Wal Irsyad DDI Mangkoso pagi tadi menggelar peringatan Hari Santri di halaman pondok mereka di Desa Bulu Lampang, Kecamatan Sompeng Riaja, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berbeda dibandingkan tahun sebelumnya, upacara Hari Santri Nasional kali ini mengangkat tema Santri Sehat Indonesia Kuat yang tentu tak lepas dengan pandemi yang belum juga berakhir. Pelaksana tugas Bupati Baru Nasruddin pagi tadi bertindak selaku inspektur upacara. Nasruddin menegaskan perlunya peran dan keterlibatan pesantren dalam menghadapi COVID-19 sehingga negara bisa terbebas dari pandemi berkepanjangan. Usai memimpin upacara, Nasruddin menegaskan keberadaan pesantren yang tidak bisa dilepaskan dari pendidikan global, khususnya bagi masyarakat Baru. Mayoritas pegawai di Baru selalu melibatkan pesantren dalam pendidikan anak-anak mereka sebelum ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Bahwa memang melihat pengembangan dunia pendidikan, hampir rata-rata seluruh saya lihat orang yang mempunyai pendidikan itu pada saat penjenjangan dasar anaknya dikirim masuk ke pesantren, hampir keseluruhan, baik pejabat di provinsi, daerah maupun di pusat. Pendidikan dasar atau fondasi daripada pertumbuhan anaknya itu dia masukkan ke pesantren. Sehingga kita ke depan ini memang mengharap pesantren-pesantren kita, khususnya Baru, daerah santri, mudah-mudahan bisa lebih berkembang dengan bantuan baik dari provinsi dan pusat. Terima kasih. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional tak lepas dari lahirnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini di kemudian hari melahirkan peristiwa heroik 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selamat Hari Santri, mari kita terus bersemangat melawan pandemi COVID dengan semangat Santri Sehat Indonesia Kuat. Andri dari Baru melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. PT Industri Kereta Api atau Inka Madiun, Jawa Timur kembali mendapat proyek besar dari negara Democratic Republic of the Congo. Proyek senilai 11,8 miliar dolar Amerika ini digunakan untuk memproduksi perangkat transportasi kereta api di negara Kongo. Rabu siang, sejumlah pejabat tinggi dari negara Kongo dan juga sejumlah perwakilan 5 BUMN, diantaranya PT Inka, PT Barata Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Dirgantara Indonesia, serta investor The Sandi Group, meninjau langsung tempat pembuatan kereta api di PT Inka Madiun. Kunjungan ini untuk meyakinkan negara Kongo sebagai konsumen yang akan mempercayakan PT Inka dalam pembangunan moda transportasi kereta api di negaranya. Satu persatu pejabat negara Kongo beserta para investor melihat secara langsung berbagai macam kereta api, mulai kereta api diesel dan kereta api listrik hasil karya anak bangsa. Sesuai rencana, negara Kongo akan bekerja sama dengan PT Inka dalam membangun moda transportasi kereta api di negaranya. Proyek senilai 11,8 dolar Amerika akan dikerjakan pada fase 1 awal tahun 2021 dengan target 4 tahun. Dalam fase ini, PT Inka akan mengerjakan proyek kereta api Kinshasa atau kereta api perkotaan dengan jarak 580 km. Sementara pada fase 2, PT Inka akan mengerjakan proyek kereta api perkotaan yang terhubung dengan sejumlah pusat bisnis termasuk bandara dengan jumlah total jalur sepanjang 4.100 km mencakup seluruh wilayah utara dan selatan negara Kongo. Ini kan
kereta aja 2 miliar dolar, ya kan? Itu berapa? Kemudian infrastrukturnya kira-kira hampir 9 lah. 9,5 miliar, 4.000 kilo kira-kira. Nah itu udah ada sinyalnya, ada nanti stasiunnya, ada macam-macam ya. Ini proyek terbesar Ingas. Oh iyalah. Selain tender proyek pembangunan moda transportasi kereta api, PT Inka Madiun juga mendapatkan tender pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 2.000 MW di Kinshasa, negara Kongo, Afrika. Tim Liputan melaporkan. Beralih ke berita lain, Saudara. Mengantisipasi dampak La Nina, selokan Mataram, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terus diperbaiki. Dari penelitian, Pemkab setempat menemukan puluhan titik kerusakan di saluran tersebut dan berisiko terjadi bencana jika tidak segera diperbaiki. Puluhan titik kerusakan di selokan Mataram ditemukan Pemkab Sleman dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWSO Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini didapat setelah melakukan penelitian di saluran irigasi sepanjang 38 km tersebut. Kerusakan terjadi akibat usia bangunan yang sudah tua sehingga menimbulkan kerapuhan bangunan di sejumlah bagian. Ditemukannya puluhan titik kerusakan ini dianggap bisa menambah ancaman dampak La Nina di wilayah tersebut karena berpotensi menimbulkan bencana, terutama jika beban air di saluran menjadi bertambah akibat meningkatnya curah hujan akibat La Nina. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terutama terkait jebolnya bangunan selokan Mataram dan saluran yang ada di bawahnya, berbagai perbaikan hingga kini pun terus dikebut Pemkab Sleman. Perbaikan diutamakan pada kerusakan saluran yang membutuhkan perbaikan cepat, sementara perbaikan sisanya akan dilakukan secara bertahap. Kalau yang sudah kerusakannya itu dipandang akan sudah rusak dan perlu penanganan cepat secara sementara, karena ini nanti mungkin kalau dilewati aliran itu aja sudah akan rusak, itu nanti tentu perlu itu adanya tadi yang sepakat kolaborasi dengan dinas kabupaten, dengan kita akan melakukan itu. Nah, kalau toh yang masih bisa sifatnya bertahan dalam satu musim kan seperti itu, kita BBSSO sudah merencanakan mengusulkan untuk rehabilitasi secara keseluruhan dengan multi-year setahun jamaah. Jadi, kerusakan saluran bawah di selokan Mataram, kawasan Mayangan, Trihanggo ini menyebabkan kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Selain menggenangi pemukiman warga, air selokan Mataram yang sempat meluber juga menyebabkan kolam ikan milik para petani ikan di sekitar saluran tersebut menjadi rusak dan gagal panen. Trike Desiana melaporkan untuk Indonesia Baru. Kita beralih ke berita lain, Saudara. Stigma negatif masih dirasakan pasien sembuh COVID-19 di tengah masyarakat. Setidaknya itulah yang dialami warga di Magetan, Jawa Timur yang dikucilkan teman kerja maupun warga hanya karena takut tertular, padahal sudah dinyatakan sembuh. Inilah salah satu pasien sembuh dari COVID-19, Ferry Yoga Saputra, yang sehari-hari bertugas sebagai Satgas COVID-19 Kabupaten Magetan. Pria berumur 35 tahun ini dinyatakan COVID pada 28 Juni 2020 silam. Setelah menjalani isolasi dan 2 kali swab, 19 September 2020 dinyatakan sembuh. Meski hasil swab sudah dinyatakan negatif dan sembuh, namun saat dia masuk kerja masih banyak teman yang memperlakukan dirinya tidak mengenakan. Tak jarang teman yang secara reaktif menyingkirinya ketika berdekatan. Begitu juga yang dirasakan Beni Prasetyo, pegawai di Satpol PP Kabupaten setempat. Sejak dinyatakan sembuh 28 September lalu, masih ada stigma negatif yang menempel pada dirinya. Selain di kantor, ada juga warga yang memperlakukan dirinya tidak mengenakan. Paling nggak enak dirasakan itu kalau dapat tugas dari kantor untuk pergi ke dinas instansi yang lain. Saya sangat merasakan sekali dinas itu merasa takut. Dan sebenarnya kalau tahu istilahnya
aturan dari Dinas Kesehatan, orang yang dinyatakan negatif itu sudah tidak menularkan. Di awal kita masuk pada waktu di lingkup desa, di lingkup tempat tinggal itu ya kurang begitu nyaman, karena dari tracing sendiri kan ada beberapa, terlalu banyak pihak yang menjadi tontonan kami. Jadi seperti orang pencuri digerebek terlalu banyak orang, jadi terlalu banyak. Yang awalnya seperti itu, akhirnya kita menyampaikan pemahaman itu pada istri dan anak, tapi anak juga masih kecil, jadi saya yang paling utama adalah keluarga. Kalau saya sudah siap. Kurangnya pemahaman tentang virus corona menjadi salah satu penyebab enggannya warga berkumpul kembali dengan pasien sembuh. Saat ini di lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Magetan ada 22 pegawai yang dinyatakan positif virus corona. Mereka tersebar di sejumlah kantor, diantaranya Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Perdagangan, BPKAD, PDAM, Bank, dan Puskesmas. Tim Liputan melaporkan untuk IBTV. Kita beralih ke berita kriminal. Seorang karyawan pabrik pembuatan kulit lumpia di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ditangkap polisi karena diketahui telah mencuri perhiasan emas milik majikannya. Aksi nekat tersebut dilakukannya hanya karena dirinya ingin mempunyai sepeda motor. Jovan Septian Aziz Davi alias Davi, 20 tahun asal Lampung, hanya bisa tertunduk saat dibawa petugas di Mapolsek Godean Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karyawan pabrik pembuatan kulit lumpia di Godean ini harus berurusan dengan pihak kepolisian karena diketahui telah melakukan pencurian perhiasan emas milik majikannya. Aksi nekat tersebut dilakukan tersangka saat rumah yang menjadi tempat produksi kulit lumpia tersebut sedang sepi karena seluruh anggota keluarga sedang melakukan outbound di kawasan Turi. Saat itulah tersangka masuk ke kamar majikannya dan membongkar lemari di kamar tersebut. Selanjutnya ia pun membawa kabur berbagai jenis perhiasan emas dengan berat total 15 gram yang disimpan di tempat tersebut. Perhiasan senilai 15 juta rupiah tersebut selanjutnya dijual tersangka dengan harga hanya 5 juta rupiah. 2 juta rupiah dibelikan sepeda motor bekas, sementara 3 juta rupiah sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepada polisi, karyawan yang baru bekerja selama 4 bulan ini mengaku nekat mencuri emas majikannya karena ingin mempunyai sepeda motor. Tersangka ini karena sebagai karyawan dari pelapor, kemudian mengambil barang-barang berupa emas ini yang disimpan di dalam lemari di kamar milik korban. Tersangka mengambil barang ini karena rumah dalam keadaan sepi, ditinggal oleh pemilik rumah korban beserta karyawan yang lainnya untuk outbound di wilayah Turi. Karena ada kesempatan, kemudian tersangka mengambil barang-barang milik korban, yang selanjutnya barang-barang ini dijual oleh tersangka COD di wilayah Gamping. Dijual emas-emas tersebut seharga 5 juta rupiah. Dari hasil penjualan tersebut oleh tersangka kemudian dibelikan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega seharga 2 juta, kemudian sisanya 3 juta digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bukannya naik motor keliling kota seperti diinginkan, Jovan kini harus menekam di tahanan Polsek Godean. Atas perbuatannya tersangka bakal dijerat dengan pasal 362 tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Menyusul kejadian ini, pihak kepolisian Godean menghimbau masyarakat agar tidak percaya begitu saja pada orang lain, termasuk karyawan sendiri, karena salah-salah bisa jadi korban pencurian seperti terjadi di Sleman ini. Trika Desyana melaporkan untuk IBTV. Beralih ke berita seputar kekeringan, saudara. Sulit air hingga kini masih dirasakan sejumlah petani di Magetan, Jawa Timur, sebab debit air embung yang menjadi andalan petani terus menurun. Untuk kebutuhan hidup, sejumlah warga terpaksa menjual ternak atau beralih pekerjaan lain.
Beginilah kondisi embung Titang Krajan yang terletak di Desa Bale Asri, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Sejak 3 bulan lalu, debit air yang sebelumnya mampu mengairi lahan pertanian seluas 70 hektar terus menipis. Bahkan saat ini air embung sudah tidak mampu mengairi lahan pertanian milik warga. Sisa air sengaja dipertahankan untuk menjaga sedimentasi dasar embung agar tidak rusak. Meski demikian, sebagian dasar embung seluas 5 hektar ini sudah mulai retak-retak. Akibat tidak adanya pasokan air membuat sejumlah tanaman mengering bahkan mati. Beginilah, jagung-jagung yang mau jantan ini tidak bisa dipanen karena kurangan air, Mas. Oh, gitu. Terus nantinya gimana Pak para petani hari-harinya, Pak? Ya hari-harinya kemungkinan ya jual ternak, ya buruh serabutan gitu untuk menumpang hidup. Udah berapa bulan terakhir Pak ini sulit air ini, Pak? Sekitar 3 bulan. 3 bulan ini ya, Pak. Petani cuma bisa menggunakan 1 kali aliran lagi karena airnya udah nggak mumpuni lagi. Kemungkinan habis ini udah nggak bisa nanam lagi. Ini kan cuma air tadaan, jadi nggak ada sumber, nggak ada masukan air. Menunggu hujan. Habis ini petani kemungkinan udah nggak bisa nanam lagi. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, banyak warga yang menjual hewan ternak dan beralih profesi menjadi buruh pabrik, bahkan menjadi kuli bangunan. Kini petani berharap hujan segera datang dan tanah pertaniannya bisa kembali ditanami. Tim Liputan melaporkan untuk IBTV. Beralih ke berita selanjutnya, robot pendeteksi suhu tubuh otomatis berhasil diciptakan para siswa sekolah menengah pertama di Cilacap, Jawa Tengah. Robot canggih ini bisa bersuara menunjukkan suhu tubuh orang yang mendekat. Robot hasil karya para siswa sekolah ini sangat tepat di musim pandemi COVID-19. Robot pendeteksi suhu tubuh ini telah mulai digunakan sejak 3 hari lalu di lingkungan SMP Muhammadiyah 2 Cilacap, Jawa Tengah. Robot hasil karya para siswa SMP ini berukuran tinggi 1,5 meter, berbahan kayu, dilengkapi dengan layar monitor serta cairan disinfektan. Robot pendeteksi tubuh ini diberi nama Robot Mduro alias Robot Muhammadiyah 2 Robotik. Sistem kerja Robot Mduro ini secara otomatis merekam data orang yang hendak memasuki lingkungan sekolah. Bila tamu melintas di depan robot ini, maka akan diketahui suhu tubuhnya dan sekaligus diketahui gejala sakit yang mungkin diderita yang bersangkutan. Bila kondisi tubuh sehat dan suhu dalam kondisi normal, maka para tamu diperbolehkan memasuki lingkungan sekolah. Suhu Anda terdeteksi normal. Silahkan ambil cairan pembersih tangan. Suhu Anda adalah 31,7 derajat Celcius. Sebaliknya, bila kondisi suhu tubuh tinggi melewati 38 derajat, maka pengunjung sekolahan tidak diperbolehkan memasuki lingkungan sekolah. Baik, ini adalah robot inovasi kreatif dari anak-anak tim Mduro Muhammadiyah 2 Robotik Cilacap, SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Di masa pandemi COVID ini, mereka berkreatif, berinovasi dengan situasi pandemi untuk mengecek suhu tubuh, untuk di depan terutama tidak perlu menggunakan security, apalagi mungkin menjaga jarak penularan dari virus COVID-19. Jadi tamu yang akan masuk ke SMP Muhammadiyah 2 Cilacap cukup terlewat di depan robot tersebut, kemudian otomatis akan terdeteksi suhu tubuhnya dan diketahui suhunya langsung secara otomatis, kemudian baru masuk ke ruangan apabila dinyatakan aman. Dengan menggunakan robot karya siswa ini, pihak sekolahan SMP Muhammadiyah 2 Cilacap bisa menghindari penggunaan tenaga manusia untuk cek suhu tubuh para tamu. Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Cilacap akan terus mengembangkan robot kreatif ini untuk keperluan pencegahan penularan virus COVID-19. Untuk membuat 1 unit robot pendeteksi suhu tubuh ini dibutuhkan waktu selama 5 bulan dengan melibatkan 5 siswa dan sejumlah guru pembimbing. Pihak sekolah membutuhkan biaya sebesar 10 juta rupiah
untuk membuat 1 unit robot yang berbahan baku kayu dan komponen robot. Muhammad Bima Ardiansyah melaporkan untuk Indonesia Baru. Kita beralih ke berita selanjutnya. Objek wisata Lembah Asri di lereng Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah memberikan kejutan hadiah berupa paket sayur mayur bagi para pengunjung. Hadiah diberikan kepada pengunjung saat hendak pulang. Kejutan ini sengaja diberikan untuk memberikan apresiasi kepada para pengunjung yang telah datang berwisata ke lereng Gunung Slamet. Sejumlah petugas di objek wisata Lembah Asri di Desa Serang, Purbalingga, Jawa Tengah sibuk mencegat pengunjung yang hendak pulang berwisata. Petugas yang berjaga di pintu keluar objek wisata ini mencegat satu persatu dari ribuan pengunjung untuk diberikan sebuah bingkisan berupa berbagai jenis sayur mayur. Berbagai jenis sayur mayur diberikan secara gratis ini terdiri dari tomat, kol, wortel, serta berbagai jenis sayur lainnya. Pengelola objek wisata Lembah Asri Gunung Slamet ini sengaja memberikan kejutan hadiah bagi pengunjung sebagai rasa terima kasih bagi pengunjung yang telah mendatangi objek wisata Gunung Slamet ini. Tempat wisata Lembah Asri berada di lereng Pegunungan Slamet yang sejuk dan merupakan penghasil sayur mayur terbesar di Purbalingga. Karena hasil panen sayur yang melimpah, sebagian hasil panen diberikan gratis kepada para pengunjung. Setiap hari pengelola wisata membagikan sebanyak 1 ton kepada ribuan pengunjung yang berwisata. Karena sayur kita cukup melimpah, kami bagikan sebagai apresiasi kepada wisatawan yang datang ke Lembah Asri Serang ini. Kami bagi secara gratis setiap hari 1 ton sayur untuk para pengunjung yang datang ke Lembah Asri Serang ini. Kenapa mereka harus dikasih sayur? Oh ya, kebetulan di masa pandemi ini ekonomi sedang susah. Warga masyarakat supaya untuk meringankan beban para wisatawan yang datang ke Desa Serang tidak membeli sayur lagi, dengan berwisata ke Serang sudah dapat oleh-oleh sayur gratis bisa dimasak untuk sekeluarga di rumah masing-masing. Tentu saja pembagian sayur mayur gratis ini disambut gembira pengunjung yang datang berwisata di lereng Gunung Slamet ini. Pengunjung mengaku senang sebab selain berwisata dengan biaya murah, mereka juga mendapatkan hadiah sayur mayur gratis. Dengan hanya membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja, pengunjung mendapatkan hadiah gratis sayur mayur senilai Rp10.000. Alhamdulillah, habis pelesiran capek keluar dapat sayur buat masak nanti sampai di rumah. Oh, kaget ya Bu? Oh, kaget sekali. Terima kasih ya. Tapi dicegat tadi? Dicegat itu? Iya, kirain suruh beli. Oh, tapi ternyata gratis? Gratis. Oh, isinya apa aja Bu? Oh, ini ada sawi sama tomat. Oke. Objek wisata hutan pinus dan taman bunga ini digagas oleh badan usaha desa yang semuanya dikelola oleh warga. Saat libur panjang ini, objek wisata alam pegunungan ini dikunjungi 15.000 pengunjung per hari dan bisa menghasilkan keuntungan ekonomi bagi khas desa. Muhammad Bima Ardiansyah melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah.